Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ternyata dalam ayat ini mengajarkan kepada kita sifat jujur itu ternyata adalah kebaikan bagi kita yang melakukan kebaikan, melakukan sifat jujur. Oke, ini hadis pertama. Fal awwalu an Abdul Mas'ud radhiyallahu an. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini, Ibu dan Bapak, perlu saya sampaikan, beliau salah satu ahli hadis dan juga beliau ahli Quran. Jadi salah satu guru daripada Quran yang ada di zaman Rasulullah itu namanya Abdullah bin Mas'ud ya. Dan Abdullah bin Mas'ud ini suaranya cukup merdu, Pak. Bahkan diriwayatkan kalau Abdullah bin Mas'ud baca Quran, angin yang ribut, kalau ada angin, tiupan angin, maka angin itu akan tenang karena ingin mendengarkan bacaan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ini saking merdunya Abdullah bin Mas'ud kalau bacakan Al-Quran. Rasul sendiri pernah sering memintakan Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Quran. Nah, baca Quran di depan master itu beda, Pak. Ya, bergroginya minta ampun. Ini Abdullah bin Mas'ud dimintakan di depan Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Inna sidqa, sesungguhnya kejujuran, yahdi akan membawa pelakunya ilal birra, kepada kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa inna rajula la yasduqu hatta yaktubu indallahi siddiqan. Nah, sesungguhnya seorang laki-laki dan dia melakukan kejujuran sampai dia disebut di hadapan Allah, sampai dicatat di hadapan Allah adalah orang yang siddiq. Artinya maknanya kalau kita melakukan jujur, maka jujur itu pasti akan membawa kepada kebaikan. Yang tadi saya sampaikan, kalau orang jujur itu mesti akan membawa kepada kebaikan. Makanya Bapak punten, ada istilah di kita jujur demi kemaslahatan. Pada dasarnya nggak ada ya. Jujur untuk kemaslahatan. Bohong untuk kemaslahatan nggak ada. Saya bohong itu demi kebaikan nggak ada, Pak. Jadi yang namanya baik itu mesti diawali dengan kejujuran. Ya, makanya dan sebaliknya. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya yang namanya kebaikan itu akan membawa seseorang menuju surga Allah. Dan tidak, janganlah berhenti seorang laki-laki untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kejujuran sampai orang ini disebut di hadapan Allah sebagai orang yang siddiq. Ya. Jadi kita melakukan kebaikan itu sampai terkenal kita orang jujur. Ibu dan Bapak, ini ada yang unik dari contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita nyari contoh, nggak akan ada semua contoh itu kecuali yang paling lengkap itu contoh dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Muhammad di Nabi Muhammad itu ketika di Mekah, beliau ini dimusuhi ya. Dimusuhi itu bukan dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Ya, bahkan mungkin saudaranya sendiri seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika dicek, apa yang menyebabkan mereka memusuhi Rasulullah bukan karena akhlak Rasul, melainkan karena Rasulullah SAW membawa agama yang dianggap agama itu adalah agama baru. Saya ambil contoh Pak Punten, kalau orang Mekah itu kan yang namanya harta mereka itu dalam bentuk benda ya, yang namanya zaman dulu ya seperti kakek kita. Orang lama, orang kaya itu dilihat dari seberapa luas tanah mereka, dari seberapa banyak binatang yang mereka miliki. Ya, lamun kalau keboknya banyak, sapinya banyak, itu zaman dulu ya. Karena zaman dulu nggak, rata-rata orang tidak punya tabungan, Pak. Berbeda dengan sekarang. Rata-rata orang kaya itu eh, tanahnya tidak sebegitu luas, tapi tabungannya banyak. Nah, itu zaman sekarang. Kalau dulu itu begitu. Nah, mereka itu termasuk kalau di rumah mereka itu banyak perhiasan. Maka seperti orang-orang dulu, orang kaya, kalau mereka meninggalkan rumah, umpama mereka ingin bepergian, Pak, maka mereka menitipkan barang-barang yang berharga itu kepada Rasulullah. Rasul itu siapa? Musuh mereka. Rasul itu siapa? Orang yang dibenci oleh mereka. Namun ketika mereka ditanya, kenapa kamu menitipkan kepada Rasulullah? Bukankah kamu benci kepada Rasul? Apa jawaban mereka? Saya itu percaya kepada Rasul. Adalah orang yang terpercaya. Makanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang dipercaya oleh lawan dan kawan. Nah, inilah yang disebut dengan wa innar rajula la yasduqu hatta yaktubu indallahi siddiqan. Orang yang melakukan kejujuran, jujur terus menerus
maka dia akan terkenal dengan kejujuran itu. Bahkan di hadapan Allah, orang ini pun disebut orang yang jujur. Nah, ini contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa mulianya akhlak Rasulullah sampai beliau ini dipercaya bukan hanya oleh kawan, tapi ternyata oleh lawan pun mereka percaya. Makanya ibu dan bapak, kalau kita belajar dalam sejarah hijrah Rasulullah SAW, kenapa Rasulullah SAW ketika hijrah itu, beliau terakhir hijrah itu bukan beliau. Ya, yang pertama kali dianggap berangkat hijrah itu adalah orang-orang yang lemah, kaum perempuan, kemudian bapak-bapak yang sudah sepuh. Kemudian di ring kedua, pemberangkatan kedua itu adalah laki-laki sahabat Rasulullah. Dan ini supaya tidak terdeteksi. Yang ketiga yang berangkat Rasulullah SAW itu Rasul sendiri. Dengan siapa? Dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau meninggalkan di rumahnya itu sahabat Rasulullah yang itu bernama Ali bin Abi Thalib. Apa tujuan beliau meninggalkan Ali bin Abi Thalib? Ternyata bukan tanpa alasan, ibu dan bapak. Beliau itu pada saat itu meninggalkan Ali bin Abi Thalib dengan tujuan karena ternyata salah satunya alasannya di rumah Rasulullah itu banyak barang-barang titipan dari orang Quraisy. Sehingga Abu Bakar Rasul menitipkan kepada Ali bin Abi Thalib dan memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang yang ada di rumah Rasulullah SAW. Ini sekali lagi amanahnya Rasulullah, ini sidiknya Rasulullah, terpercayanya Rasulullah, dan ini kejujuran Rasulullah SAW. Ibu dan Bapak, punten, Rasulullah SAW itu memiliki sifat yang paling fundamental, yang paling penting itu dalam jiwa Rasulullah adalah sidik. Ini sifat yang wajib dari Rasul. Ada sidik, ada amanah, ada fatona, ada tabligh. Ini sifat wajib dari Rasulullah. Kalau kita memiliki sifat satu Rasulullah SAW, satu aja, sifat apa? Sidik. Masya Allah, udah sifat sidik itu udah dimiliki oleh semua orang, dan negara kita ini Pak, merakyat memiliki sifat jujur, maka insya Allah negara ini udah luar biasa ya. Tidak akan ada kita ketemukan korupsi dan lain sebagainya. Jadi sifat jujur itu Masya Allah luar biasa. Ibu dan Bapak punten, ada seorang sahabat Rasulullah, dia baru masuk Islam dan berkata kepada Rasulullah dengan permintaan, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam. Tapi dengan catatan, jangan larang saya untuk melakukan kesenangan saya. Kemudian orang ini ditanya sama Rasulullah SAW, apa kesenanganmu? Ya Rasulullah, kalau saya itu setiap hari mabok. Tiap hari saya, hampir tiap malam saya itu berzina. Saya mau masuk Islam, tapi kesenangan saya jangan dilarang. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya udah, kalau begitu, tapi saya juga minta permintaan kepada orang ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, apa ya Rasulullah keinginanmu dan apa permintaanmu? Kata Rasulullah SAW, saya pengen kamu berlaku jujur. Kalau ada orang yang nanya, kamu jujur, tidak boleh bohong. Maka orang ini sepakat, ya udah, kalau dia berpikir jujur itu gampang. Ya udah, kalau begitu ya, saya masuk Islam, keinginan saya atau kebiasaan saya jangan dilarang, dan saya siap untuk jujur. Nah, maka pada saat itu salaman dengan Rasulullah SAW. Akhirnya orang ini pulang dan bersyahadat di depan Rasulullah SAW, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun apa yang terjadi ketika dia akan melakukan perbuatan maksiat, yang tadi dia melakukan zina, tiba-tiba dia berpikir, tadi saya sudah berjanji dengan Rasul tidak boleh apa? Bohong, harus apa? Jujur. Nanti kalau saya zina ditanya oleh orang, apa yang terjadi? Akhirnya dia berhenti dari zinahnya itu. Mau melakukan zina dia berhenti. Kenapa? Karena dia takut ditanya, dari mana kamu? Masya Allah, ini pertanyaan yang berat. Dan dia harus melakukan perbuatan jujur. Jadi ternyata jujur itu bisa menghentikan sebuah perbuatan jelek kita. Dan ini akhirnya orang yang tadi setelah perjanjian dengan Rasul, dia bersyahadat kepada Rasulullah. Dan selepas itu ternyata orang ini Masya Allah berlaku jujur. Oke, ini sekali lagi kisah kejujuran di zaman baginda Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, wa innal kadziba dan sesungguhnya bohong yahdi itu akan membawa menunjukkan ilal fujur kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan perbuatan dosa akan menuntun orang menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula
la yakdzibu hatta yuktabu indallahi kadzaban. Naudzubillah ya, seorang laki-laki dia terus-terusan melakukan kebohongan sampai dicatat di hadapan Allah orang ini adalah kadzab. Kadzab itu artinya orang yang sering berbohong. Ada seorang laki-laki di zaman Rasulullah, dia mendapatkan gelar Al-Kadzab, yaitu orang yang ngaku jadi nabi. Namanya Musailamah Al-Kadzab. Kenapa disebut Musailamah Al-Kadzab ini orang yang paling banyak bohongnya? Karena Musailamah itu dia mengaku jadi apa? Dia mengaku jadi nabi, padahal itu nabi masih ada. Dan ternyata setelah dicek, dia melakukan kebohongan sana sini. Ya, dia mengaku saya dapat wahyu, dia mengaku pernah bertemu dengan Jibril. Maka Musailamah ini di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapatkan gelar Al-Kadzab. Jadi orang yang sering bohong itu namanya Al-Kadzab, pembohong, pendusta kalau bahasa kita. Naudzubillah ya, kalau bohong apa namanya? Kalau gelar itu melekat dalam kehidupan kita. Hadis yang selanjutnya, ya, ini hadis berbicara Ustaz yang namanya bagaimana kalau kita membedakan antara apa namanya membedakan antara jiwa kita apakah kita sudah benar atau tidak. Ternyata ini dijawab dari hadis yang kedua, an Abi Muhammadil Hasan Abdi Ali bin Abi Thalib, dari hadis keterima dari bapaknya Hasan yaitu Ali bin Abi Thalib. Qala hafidzu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, saya hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul pernah menyatakan, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang bikin hatimu ragu-ragu dan pindahlah kepada sesuatu yang meyakinkanmu. Kenapa? Fa inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Karena yang namanya kejujuran itu pasti akan membuat jiwamu tenang, dan yang namanya bohong pasti jiwamu tidak tenang. Kalau suami ditanya sama istri tiba-tiba tidak tenang, gugup, nah itu berarti tandanya bohong. Tapi kalau dia jujur pasti dia ah, jadi kalau untuk membedakan mana yang jujur, jujur itu adalah ketenangan dalam jiwa, dan kebohongan pasti adalah sesuatu yang tidak membuat apa namanya membuat jiwa kita tidak tenang. Dalam sebuah penelitian, Ibu dan Bapak, dalam penelitian mungkin ada yang tahu ya, pernah dicarakan yang namanya orang bohong itu ternyata retina matanya itu berubah-berubah. Makanya kalau lihat kita ngobrol dengan anak, kalau dia bohong lihat aja. Nah, dia tuh kalau ternyata kemudian orang bohong itu tidak mungkin dia akan tenang. Pasti dia akan lirik sana ke lirik sini ketika ditanya. Kemudian orang bohong, maka hatinya itu selalu berdebar-debar. Makanya kalau di kepolisian itu untuk mendeteksi bohong itu ada alat. Ya, ternyata alat itulah yang senantiasa apakah dia melakukan bohong atau tidak. Tapi ternyata alat ini bisa dikelabuin juga. Kenapa? Kalau orang sering melakukan kebohongan juga, ternyata alat ini tidak berfungsi. Karena kalau orang yang selalu berbohong, maka tetap dia melakukan kebohongan jadi sebuah kebiasaan. Ini yang disebut dengan kadzab ya. Oke. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kejujuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang keempat, man sa'alallahu ta'ala asy-syahadah bisidqin ballagallahu ta'ala manazil asy-syuhada wa imma ta'ala firasihi. Barang siapa orang yang berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya orang ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang jujur. Asy-syahadata bisidqin. Jujur dalam bersaksi. Ya Allah, kalau saya menjadi saksi, jadikanlah saya orang yang jujur. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan orang ini dari manazilas syuhada. Orang ini bakal ditempatkan oleh Allah kepada derajat orang yang mati syahid, wa imma ta'ala firasihi, meskipun orang ini meninggal di atas ranjangnya. Jadi kalau ada orang yang jujur, kalau ada orang yang meminta, ya Allah, saya itu sampaikanlah saya kepada orang apa namanya, jadikanlah saya orang jujur dalam bersaksi. Jadi karena orang yang jujur dalam bersaksi. Ternyata dia meninggal, maka orang ini meninggalnya pun akan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Masya Allah, ini keutamaan bagi orang yang apa? Memiliki sifat jujur. Ibu dan Bapak, saya punya cerita. Cerita di zaman Rasulullah SAW. Saya kasih tema cerita ini pohon kurma yang pernah berpindah.
Pohon kurma yang pernah berpindah di zaman Rasulullah. Kebayang nggak pohon kurma bisa berpindah? Nah ini salah satu mukjizat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah tunjukkan kepada orang-orang saleh. Dulu itu ibu dan bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sahabat yang bernama Dzul Jannah. Nah ini ada yang mengatakan Abu Dzul Jannah. Beliau ini sahabat Rasulullah yang taat. Beliau ini sahabat Rasulullah yang secara perekonomian bukan orang kaya, tapi memiliki sifat yang jujur. Abu Dzul Jannah ini punya kebiasaan kalau beliau melaksanakan sholat duhur, biasa, zikir, berdoa. Sholat asar pun biasa beliau seperti itu. Tapi kalau melaksanakan sholat subuh, beliau beres melaksanakan sholat subuh itu, rata-rata beliau beres sholat subuh, Assalamualaikum, Assalamualaikum, langsung lari. Nah, beliau langsung lari, tidak berdoa, kemudian tidak berzikir. Ini yang menyebabkan Rasulullah bertanya. Rasul kalau ada sahabat itu yang agak berbeda, punya kebiasaan yang berbeda, beliau selalu tanya. Kata Rasulullah SAW, apakah kamu tidak punya hajat antara dirimu dengan Tuhanmu? Sehingga kamu meninggalkan berdoa dan berzikir kepada Tuhanmu. Ini yang ditegur Rasulullah kepada Abu Dzul Jannah. Kemudian Abu Dzul Jannah, ya Rasulullah, demi Allah karena saya meninggalkan ba'da sholat subuh itu selalu duluan, karena saya punya alasan. Kemudian Rasul bertanya, apa alasanmu ya Abu Jannah? Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya itu orang yang dalam keadaan bahasanya miskin. Saya bukan orang kaya, ya Rasulullah, saya orang biasa. Kemudian saya bertetangga dengan orang kaya. Dan persis tembok saya itu, tembok rumah, berseberangan dengan seseorang yang mana dia itu punya pohon kurma. Apa namanya? Daunnya itu luar biasa dan Masya Allah pohon kurmanya itu ya Rasulullah tinggi banget dan pohon kurmanya sekarang ini lagi masanya berbuah. Kalau bertertiup angin maka buah-buah kurma itu jatuh ke halaman rumah saya. Jadi ini bertetangga Pak. Ya kebayang Pak ya. Bapak bertetangga dengan tetangga kita, kemudian dia punya pohon mangga bahasanya, dan pohon mangganya itu menjulang dan condong ke rumah kita. Nah ini yang terjadi di zaman Rasulullah. Ini Abu Dzul Jannah. Dan Abu Dzul Jannah mengatakan, ya Rasulullah, saya itu kalau lagi musim angin, waktu subuh-subuh, saya sering menemukan kurma-kurma di halaman rumah saya. Saya pungutin satu persatu, kemudian saya serahkan kepada tetangga saya, karena ini miliknya punya dia. Dan ternyata Abu Dzul Jannah ini punya tetangga satu karakternya pelit dan dia ternyata golongan dari orang munafik di zaman Rasulullah pada saat itu. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar Abu Dzul Jannah, bahkan Abu Dzul Jannah pernah bercerita, ya Rasulullah, saya itu pernah gara-gara saya telat pulang dari masjid, ternyata saya menemukan anak saya lagi ngunyah kurma. Karena anak saya itu biasa lapar. Kemudian kata Abu Dzul Jannah, saya masukkan jari-jari saya ke dalam mulut anak saya, kemudian untuk mengeluarkan kurma yang sudah dikunyah oleh anaknya. Sambil berkata kata Abu Dzul Jannah, demi Allah, Nek, sampai kapanpun aku tak akan mengizinkan barang haram masuk ke dalam tubuhmu, Nek. Seandainya aku harus mengeluarkan isi perutmu untuk mengeluarkan barang haram, aku redho, kata Abu Dzul Jannah. Ini yang mendapatkan Rasul nangis, ibu dan bapak, Masya Allah ya. Rasul nangis karena cerita Abu Dzul Jannah. Kemudian kata Abu Dzul Jannah, Nek, kalaulah di dunia bapakmu malu, ya, jangan sampai nanti di akhirat dipermalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara anaknya memakan barang yang haram. Ini pesan Abu Dzul Jannah kepada anak-anaknya. Anaknya itu nangis karena dia lapar dan dia pengen menghabiskan kurmanya itu. Sementara bapaknya tadi memaksa untuk mengeluarkan kurma dari mulut anaknya. Kemudian ibu dan bapak, Abu Dzul Jannah pada saat itu ketika menceritakan Rasulullah menangis. Kemudian Rasulullah SAW setelah mendengar alasan dari Abu Dzul Jannah, beliau ini langsung mendatangi orang yang tadi, tetangga Abu Dzul Jannah. Kemudian Rasulullah SAW bernegosiasi. Ternyata negosiasi Rasulullah tidak ingin dibeli, tapi Rasulullah inginnya orang ini bersedekah. Kata Rasulullah SAW, wahai Tuan, boleh nggak kalau saya beli pohon kurma Anda dengan pohon kurma yang akan digantikan oleh Allah, nanti pohonnya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dari permata-permata berwarna biru, tangkai-tangkainya akan diganti dengan emas yang berkilauan, kemudian nanti
setiap butirannya akan diganti dengan bidadari-bidadari. Setiap butir kurmanya akan digantikan dengan bidadari. Kemudian orang ini, apa ya Rasulullah maknanya? Kemudian kata Rasulullah, kalau kau sedekahkan pohon kurma ini untuk tetanggamu, yang itu bernama Abu Dzul Jannah, maka Allah akan gantikan 10 pohon kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya Rasulullah SAW, kalau engkau bersedekah dengan pohon kurma ini, maka Allah akan gantikan dengan pohon kurma 10 yang akan tadi digantikan di dalam surga. Sebagaimana Allah berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa orang yang bersedekah dengan satu, maka Allah akan membalaskan menjadi 10. Ternyata orang ini berkata kepada Rasulullah, karena orang munafik ini, Muhammad, saya itu kalau bisnis pengen yang nyata-nyata aja, tidak mau yang ditanggung-tanggung. Saya tidak butuh di akhirat nanti, sekarang butuhnya sekarang. Kalau kamu mau beli, silahkan beli sekarang. Nah, ini yang bikin sakit hati Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu ungkapan Rasul terdengar oleh sahabat. Rasul ceritakan di antara sahabat, ternyata di antara sahabat itu ada Abu Bakar. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang mendapatkan gelar As-Siddiq karena kejujurannya. Masya Allah, ini Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian beliau datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah itu masih berlaku gak untukku ya Rasulullah? Artinya kalau aku yang beli, aku bersedekah dengan satu pohon kurma, akan berlaku nggak yang tadi ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, siapapun yang bersedekah dengan pohon kurma, Allah akan gantikan 10 pohon kurma kelak di surga. Maka ibu dan bapak, apa yang terjadi? Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumahnya tetangga Abu Dzul Jannah. Yang tadi dia orang pelit, dia orang munafik, kemudian didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Tuan, apakah pohon kurma milikmu ini boleh nggak kalau saya beli? Kata orang ini, mangga silakan. Belinya dengan cara apa? Silakan, mau ditukar dengan 10 pohon kurma punya saya mangga. Kebetulan kata Abu Bakar As-Siddiq, saya punya sebidang kebun dan di kebun saya ada puluhan bahkan ratusan pohon kurma. Silakan kamu pilih 10 untuk menggantikan pohon kurma yang ada di depan rumahmu ini. Kemudian nanti kamu sedekahkan pohon kurma ini untuk Abu Dzul Jannah. Singkat cerita, ibu dan bapak, orang ini tertarik dengan tawaran Abu Bakar As-Siddiq dan dia mengatakan, nah kalau begini saya setuju nih. Nah, akhirnya dia mendapatkan keuntungan. Kebayang nggak, satu pohon kurma diganti berapa? 10. Dan dia pada saat itu berbicara, dengan liciknya dia berbicara kepada istrinya. Wah istriku, kita sudah mendapatkan kemanfaatan, keuntungan yang luar biasa. Yang pertama kata dia mengatakan dengan rencana yang jahatnya, satu, kita mendapatkan 10 pohon kurma dari Abu Bakar. Yang kedua, pohon kurma ini kan masih di depan rumah kita. Jadi kapanpun kita bisa mengambil buahnya. Nah ini ternyata orang ini melakukan licik pada saat itu. Bahkan betul pada saat itu orang ini, Masya Allah, orang ini malam-malam dia mengambil buah kurma pada saat itu. Namun ternyata kejadian ini membuktikan orang ini adalah orang yang tidak berlaku jujur. Akhirnya apa ibu yang terjadi? Dengan izin Allah, ketika orang ini pada saat itu terlelap tidur, suami istrinya sedang terlelap tidur, Allah mengutus malaikat untuk memindahkan pohon kurma yang sudah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dari depan rumahnya ke depan rumah Abu Dzul Jannah. Maka keesokan harinya dia melihat, kaget sekali. Ternyata Masya Allah ada kejadian yang sangat luar biasa. Tidak terdengar apa-apa, tidak terdengar apa, ada orang yang memindahkan, tapi tiba-tiba dia melihat dan menyaksikan pohon kurma yang ada di depan rumahnya itu sudah pindah ke depan rumah Abu Dzul Jannah. Ini kisah begitu populer di zaman Rasulullah SAW, di mana ada satu pohon kurma yang pernah berpindah gara-gara orang yang jujur, dan di sisi lain ada orang yang tidak jujur. Siapa yang tidak jujur? Tetangganya Abu Dzul Jannah. Siapa yang jujur? Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Allah nggak ridho harus seandainya kejujuran itu dikhianati. Ibu dan bapak, inilah salah satu kisah yang cukup luar biasa. Bagaimana inilah pertolongan Allah akan bersama dengan orang-orang yang memiliki sifat jujur. Mudah-mudahan ya, ini sekali lagi kita termasuk orang-orang yang jujur. Makanya pentingnya kita menanamkan kejujuran, termasuk mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi orang-orang yang jujur. Oke, selanjutnya
Ibu dan Bapak, ini ada hadis dari Rasulullah, hadis kelima. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghazan nabiyyu minal anbiya salawatullah wasalamuhu alaihim. Zaman dulu ada seorang nabi di mana dia pada saat itu berperang, ya, berperang dengan musuhnya. Ini Rasul menceritakan nabi bukan beliau, tapi nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan la yabta'anni rajulun malaka bid'am ra'atin wa huwa yuridu ayyabniya biha walamma baini biha. Ternyata di seorang nabi yang tadi, dia punya sahabat ya, kalau bahasa kita sahabat, yang mana baru menikah. Kemudian dia tidak diizinkan untuk mengikuti perperangan. Kemudian ketika berperang berkecamuk pada saat itu, hampir peperangan itu dikalahkan. Ya, hampir sebentar lagi, tapi kalau seandainya masuk waktu malam pasti bakal kalah. Akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan oleh Allah untuk beredar, aku pun diperintahkan oleh Allah. Maka tahanlah, jangan kamu terbenam terlebih dahulu. Ternyata dengan izin Allah, matahari itu inilah kekasih Allah, Bu. Jadi kalau kekasih Allah sudah meminta, matahari pada saat itu tiba-tiba terbenamnya itu menjadi lama. Dan karena lama itulah, alhamdulillah peperangan itu mendapatkan kemenangan. Setelah mendapatkan kemenangan, Ibu dan Bapak, maka pada saat itu yang namanya rampasan perang kan, orang orang kafir itu meninggalkan pedang, meninggalkan baju dan sebagainya. Ternyata di antara orang yang ikut perang itu mereka menyembunyikan masing-masing. Ibu ingat ya, menyembunyikan masing-masing rampasan perang. Dan rampasan perang itu ternyata zaman dulu itu hukumnya haram diambil. Oh. Maka kata para nabinya, silakan kalian ngantri semua bersalaman denganku. Kalau orang yang nempel tangannya dengan aku, maka berarti itu adalah orang yang melakukan kebohongan. Ternyata Masya Allah, semua orang bersalaman, dan ternyata ketika bersalaman berbaiat, ada orang yang tangannya nempel. Kemudian orang ini ditanya, apakah yang kamu sembunyikan? Ternyata orang ini menyembunyikan sebuah harta berbentuk bulat. Kemudian orang ini ternyata kata nabinya, kamu telah berbohong dengan cara menyembunyikan harta rampasan. Dan inilah dari ayat-ayat inilah, ternyata dari hadis inilah, ini asbabul wurud. Ternyata ibu dan bapak, kata Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah mah beda. Karena kelemahan itulah, maka di zaman Rasulullah semua rampasan perang itu menjadi halal. Jadi kalau zaman dulu itu rampasan perang apa? Haram. Tapi untuk umat Rasulullah rampasan perang itu apa? Halal. Nah ini Masya Allah asbabul wurud dari kenapa jadi rampasan perang di zaman Rasulullah. Ternyata para sahabat itu dulu banyak orang yang menyembunyikan. Ya berserakan barang mewah tuh ya. Barang mewah rampasan perang ternyata dibiarkan. Itu harus dibiarkan, tidak boleh diambil. Itu di zaman dulu. Tapi ternyata untuk Rasulullah dan umatnya rampasan perang itu menjadi halal hukumnya. Oke, ini hadis yang kelima, hadis yang keenam. Al-bay'ani bil khiyar malam yatafarraqo. Ibu, punten, biasakan kalau dalam apa namanya? Dalam jual beli itu ada khiyar. Khiyar itu memilih-memilih. Malam yatafarraqo, selama orang ini belum berpisah. Makanya disunahkan Ibu kalau kita lagi berjual beli itu ngecek barang kita. Nah, ini yang salah satunya permasalahan yang hari ini ketika kita jual belinya itu dalam media online. Nah, sekali lagi Ibu, salah satu yang apa namanya, kalau Ibu yang penjual di online itu tolong harus ada khiyar. Barangnya sampai, kalau ada cacat boleh dikembalikan. Itu sebaik-baiknya penjual dan pembeli, Bu. Jangan sampai kita merugikan orang yang apa? Pembeli ya. Dan ini ternyata di zaman Rasulullah SAW dalam fikih itu ada khiyar. Bahkan ada yang disebut dengan khiyar majelis. Khiyar majelis itu, nah ini yang dalam hadis ini. Di mana jual beli, orang pada saat itu harus ada pilih memilih dulu. Ternyata barangnya cocok, maka Kemudian kata Rasulullah, fa'in soddaqo wabayyana burikalahume. Seandainya dua-duanya antara penjual dan pembeli itu mereka jujur, wabayyana, dan mereka menjelaskan. Penjual mengatakan, Tuan punten ini barang saya itu ada cacatnya sedikit. Nah ini cacatnya di bagian ini, kemudian bahannya bagus. Kemudian barangnya bagus, teman ada cacat seperti ini. Nah kalau seandainya penjual itu menjelaskan,
apa dari kecacatan barangnya, burikalahuma, maka punten Allah akan memberikan keberkahan bagi penjual dan pembeli. Ini rata-rata Masya Allah, ini luar biasa ya. Kalau kejujuran itu dalam aspek manapun ternyata akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Burikalahuma fi bai'ihima. Allah akan memberikan keberkahan dalam jual beli mereka. Wa in kadzaba, dan seandainya mereka dua-duanya berbohong. Wa katama, dan mereka menyembunyikan, penjual menyembunyikan cacatnya. Kemudian pembeli juga berbohong. Nah, muhiqqat barokatun bai'ihima, maka dihilangkan, dilebur bahasa Sunda nama, dilebur keberkahan jual beli mereka. Jadi jual beli yang punten ada cacat disembunyikan, maka mohon maaf, itu jual beli yang keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya, ternyata Masya Allah, keberkahan itu akan datang kalau kita senantiasa jual beli yang dilandasi dengan sifat kejujuran. Oleh sebab itu, Ibu dan Bapak, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, ternyata kejujuran itu selalu membawa kebaikan demi kebaikan. Ya, makanya kalau zaman sekarang itu agak ngeri-ngeri sedap. Kemarin saya ngobrol dengan ada orang di kita itu, Ustadz, ya Allah, kalau mau masuk kerja ya, masuk kerja ke sana instansi ini. Ya kalau pengen cepat harus mengeluarkan sekian, ya Allah. Nauzubillah min dalik, mudah-mudahan ya negara kita makin lama makin baik ya. Jawas Ibu ya. Kalau kita memasukkan anak kita ke satu perusahaan, kemudian kita bahasanya nyogok, nah, seharusnya itu adalah tempat orang lain, orang jujur, orang benar, punya kapasitas dalam pendidikannya dan lain sebagainya. Kemudian digantikan dengan orang-orang yang tidak punya kapasitas karena dia menyogok. Ingat kata Rasulullah SAW, ar-rosi wal murtasi finnar. Yang namanya menyogok dan yang disogok itu dua-duanya berada dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dalik. Mungkin itu yang bisa sampaikan berkenaan dengan sifat kejujuran dan contoh-contoh dari zaman Rasulullah. Nah, ini salah satu sahabat Rasulullah yang paling terkenal, Ibu dan Bapak, mendapatkan gelar jujur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau selalu membenarkan apa yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dilanjut mungkin. Pak Ustadz, udah ada pertanyaan nih yang masuk Pak Ustadz. Izin membacakan. Yang pertama dari Hisham. Assalamualaikum Ustadz, Afwan mau bertanya, saya sering melihat orang yang perkataannya jujur, namun kadang kejujurannya terasa menyakitkan. Apakah ada masa-masa kita harus menjaga kejujuran kita dalam menjaga perasaan orang lain? Terima kasih Pak Ustadz. Nah, yang tadi Nah, ya, yang tadi ya. kadang-kadang kita kalau jujur itu bisa menyakitkan orang. Tapi, nah itu cara mengolah kata-kata itu penting. Bagaimana kita jujur tapi ternyata apa namanya tidak menyakitkan orang. Jujur tapi tetap tidak menyakitkan orang. Rasul itu Ibu dan Bapak, Rasul itu apakah Rasul sering canda? Canda Rasul. Nah, ini di salah satu candaan di kita itu, Ibu punten ya. Punten ya. Candaan di kita ini, kalau candaan apa namanya? Mengkreditkan orang, kemudian menghina orang, itu dalam Islam nggak boleh. Ya, awas ya. Yang kalau kita bercanda menghina orang itu nggak boleh. Jadi kalau bercanda itu ada batasnya. Ternyata batasnya Rasulullah bercandanya aja jujur, Bu. Rasul pernah ya, hadis yang paling populer itu. Ketika Rasulullah ketemu dengan nenek-nenek ya. Rasul bercanda dengan nenek-nenek itu. Kemudian nanya, ya biasa nenek-nenek ya, yang namanya kalau ke saya ketemu dengan yang sepuh itu kan biasanya, wah, Masya Allah bahasanya. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah. Dia nanya, ya Rasulullah, kalau nenek kira-kira bakal masuk surga enggak? Kan halus. Kata Rasul, mohon maaf nek, kalau di surga itu tidak ada nenek-nenek. Oh, ini baru di situ kan nenek-nenek nangis. Nah, ini kan Rasul jujur kan? Betul kan? Rasul, nah, ini Masya Allah. Akhirnya beli si nenek-nenek ini nangis ya. Nangis, kebetulan untung ya di situ ada yang mengklarifikasi, ya Rasulullah, nenek saya kenapa tadi nangis dia. Cucunya mungkin ya, nggak tahu anaknya. Ya Rasulullah, ini kenapa beliau nangis? Katanya di surga tidak ada nenek. Betul, di surga itu tidak ada nenek. Kemudian kata Rasulullah, kalau nenek yang tadi masuk surga, semuanya itu akan dimudahkan kembali.
Karena tidak di surga itu tidak ada nenek-nenek. Di surga itu tidak ada junior dan senior, tidak ada nenek-nenek, tidak ada cucu, tidak ada. Semua orang satu usia, ya. Jadi semua kita itu satu usia. Perempuan itu sekitar 25 tahunan. Kalau laki-laki itu seperti usia Nabi Isa, berarti 33 tahunan. Jadi laki-laki di surga itu semuanya usia 33 tahun. Kalau perempuan itu di bawahnya sekitar 25 tahunan. Jadi, nah itulah yang dimaksud Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu keren. Jadi beliau ini meskipun apa namanya, apa ya, bercandanya aja begitu gitu. Ini Rasulullah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW itu eh, gini Bu, apa ya? Kita tahu Rasulullah SAW itu kan punya istri lebih dari satu ya. Rasulullah SAW itu kadang-kadang kalau udah mengingat Khadijah, kebayang nggak ngomongin ngomongin mantan di depan istri gitu, kan bikin ngadat orang kan. Tapi Rasulullah SAW, tapi beliau tuh jujur, tapi jujur ada yang tersakiti. Tapi di sisi lain orang harus dipahamkan, harus dipahamkan. Seperti Aisyah itu kan, beliau sampai mengatakan begini, apakah apakah ya Rasulullah, apakah engkau bandingkan aku dengan perempuan yang sudah menjadi tulang belulang? Aku lebih cantik, aku lebih muda. Ke Aisyah itu kan begitu. Iya kata Rasulullah SAW. Terus kenapa kamu cemburu tuh? Kalau begitu. Sementara kata Rasulullah SAW, orang yang mendampingi hidup aku dari pertama itu adalah Khadijah. Orang yang sampai habis hartanya itu adalah Khadijah. Orang perempuan ketika perempuan lain, perempuan-perempuan pada saat itu membohongiku, kata Rasulullah. Dia menolak dakwahku adalah Khadijah. Nah ternyata di situ ketika dijelaskan sama Rasulullah, Aisyah itu bisa memahami bagaimana kondisinya, bagaimana cinta Rasulullah kepada Khadijah. Jadi setiap orang kata Rasulullah SAW, kamu punya apa? Kelebihan. Tapi di sisi lain juga Khadijah punya kelebihan. Nah ini ternyata penjelasan inilah yang perlu disampaikan. Yang tadi ya, jadi kalau kadang-kadang kita jujur, ada orang yang jujur atau kita yang jujur, tapi jujur itu menyakitkan. Tapi pada dasarnya insya Allah kalau kejujuran itu dilakukan, maka sesungguhnya kejujuran itu adalah membawa kebaikan. Mungkin kata-katanya yang harus diolah ya dalam komunikasinya menyampaikan, meskipun kita jujur, tetap tidak ada orang yang tersakiti oleh kita. Mungkin itu, silakan. Oke, Pak Ansor ya, ke tadi pertanyaannya, Teh Nada, Teh Nada masih connect ya? Oke, pertanyaannya itu dalam kitab apa ya? Saya lupa kitab-kitab yang tentang Abu Dzul Jannah. Nanti insya Allah saya cari Pak referensinya. Tapi kisah itu begitu masyhur ya. Dulu guru saya yang pernah menceritakan cerita Budul Jannah ini ada sebuah pohon yang pernah pindah. Insya Allah nanti saya cari dari referensi tentang pohon itu. Oke, insya Allah Pak Ansor hatur nuhun ya. Ada lagi? Teh Nada, mana Teh Nada? Masih ada Ustadz yang di atasnya. Dari Bapak Yang Ian, Ija yang mana? izin Yang mana? membacakannya. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf saya dengan Ian. Izin bertanya bagaimana caranya kita agar selalu istiqomah dalam kejujuran. Terima kasih Ustadz. Ya. Yang tadi, yang pertama bagaimana kita melatih kejujuran. Satu, selalu berada dalam lingkungan orang-orang soleh ya. Yang kata-katanya tidak mungkin dia membohong kepada kita. Yang kedua, yakini bahwasannya setiap kebohongan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ibu dan Bapak gini, saya punya cerita dan kisah ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita tahu Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dalam Quran kita temukan dalam Qasasul Anbiya, cerita-cerita para nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nanti semua para manusia itu akan meminta apa? Meminta semua manusia di akhirat itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat. Nah, jadi semua orang itu minta syafaat. Yang pertama itu mereka akan lari kepada Nabi Adam. Jadi manusia itu nanti berkumpul, lari kepada Nabi Adam dan berkata, "Wahai Adam, engkau adalah bapak kami."
berikan syafaatmu kepada kami. Engkau adalah orang yang diciptakan langsung dengan tangan Allah. Engkau adalah orang yang diajarkan langsung ilmu oleh Allah. Engkau adalah orang yang mana pada saat itu malaikat pun disuruh sujud kepadamu. Maka berikan syafaat kepada kami. Ternyata kata Nabi Adam, saya tidak bisa memberikan syafaat karena dulu saya malu sama Allah. Malunya saya apa? Karena saya dulu pernah melanggar aturan Allah. Di mana Allah mengatakan, wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Karena perbuatan itu, saya malu meminta syafaat untuk kalian. Maka ibu dan bapak pada saat itu manusia lari kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh alaihissalam, saya juga malu kalau harus memintakan syafaat. Kenapa? Istri dan anak saya aja kafir. Bagaimana saya bisa memintakan syafaat untuk kalian? Maka pada saat itu manusia akan lari kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ada yang unik ibu dan bapak, punten ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dimintakan syafaat. Kata mereka, Ibrahim, engkau itu mendapatkan segala Khalilullah. Tahu kan Khalil? Khalil itu ada mahabbah, ada cinta, Pak, ada Khalil. Ada Khalil itu gini. Ketika kita tidak senang kalau kekasih kita disakiti. Bayang nggak? Dan Allah itu kalau Ibrahim disakiti nggak mau, Pak. Ini kerennya gelar Khalil. Jadi Khalil itu ada rasa kalau orang yang dicintainya itu tidak mau disakiti. Dan Allah mengatakan wattakhadallahu Ibrahim khalila. Aku jadikan Ibrahim itu kekasih. Jadi kekasih luar biasa. Ibrahim itu luar biasa, Pak. Bagaimana jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Ketika beliau diminta syafaat pada saat itu, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wahai manusia, wahai bahasanya wahai umatku, wahai kaumku, aku tidak mampu berikan syafaat kepada kalian, aku tidak mau memintakan syafaat kepada kalian untuk kalian kepada Allah. Kenapa? Karena aku malu. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu pun dan malunya apa? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku pernah berbohong selama hidup 3 kali. Halo, berapa kali Nabi Ibrahim bohongnya? 3 kali, ibu dan bapak. Nabi Ibrahim selama hidup bohongnya cuma 3 kali. Itu bikin malu beliau. Dan ternyata Ibrahim itu bohong kepada Allah 3 kali itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masya Allah. Ini yang menjadi pertanyaan. Kita bohong itu semua akan diminta pertanggungjawaban, ibu dan bapak. Ya, apakah benar kebohongan kita adalah untuk pertanggungjawaban kita untuk kebenaran? Apakah benar untuk kemaslahatan? Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ibu dan bapak punten, sampai-sampai kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dicantumkan dalam Quran. Dicantumkan dalam Quran 2, 1 dalam hadis. Saya ceritakan nih, yang satu kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau beres pada saat itu menghancurkan patung-patung ya. Beliau kan membantai patung pakai apa? Masih ingat kan? Pakai kampak ya. Kampaknya gede, tulisannya 212 itu. Kampak, kampak naon itu? Kampak Wiro Sableng berarti ya. Beliau pada saat itu dihancurin. Itu dalam surah Al-Anbiya ya. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Orang-orang ngamuk pada saat itu. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Termasuk Raja Namrud. Siapa yang melakukan perbuatan ini? Maka mereka berkata, ini adalah perbuatan seorang pemuda bernama Ibrahim. Jadi ini punten nama Ibrahim yang disebut. Maka pada saat itu ibu dan bapak maka Ibrahim alaihissalam diseret dari rumahnya harus mempertanggungjawabkan, dan di tengah-tengah manusia Ibrahim alaihissalam ditanya, a'anta fa'alta hadza bi alihatani Ibrahim? Hai Ibrahim, apakah Anda yang melakukan perbuatan ini? Maka Nabi Ibrahim berbohong. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini bukan saya, tapi patung yang paling gede. Tuh lihat, ini kan kebohongan Nabi Ibrahim. Dalam Quran dicantumin. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam bohongnya itu demi kemaslahatan. Tapi tetap ibu dan bapak kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam, kata Nabi Ibrahim, kebohonganku akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Berat kita ini ya Allah. Dan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku berbohong pada saat untuk kemaslahatan. Untuk apa? Ternyata ibu dan bapak, Masya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika pada saat itu manusia berkata, Ibrahim, nah ini muncul kebodohan mereka kan. Ibrahim alaihissalam itu sengaja bohong itu untuk kemaslahatan. Kata mereka gini, Ibrahim itu kan patung. Patung itu asalnya dari batu, bapakmu yang bikin. Jadi yang bikin patungnya itu bapak Nabi Ibrahim, yaitu Azar. Ya, dibikinnya oleh Azar, kemudian kami sembah. Masa patung bisa ngebantai? Boro-boro ngebantai, makan aja. Kata Nabi Ibrahim, enggak, saya tadi lihat mereka rebutan makanan, yang paling gede makanannya sedikit. Itu Ibrahim alaihissalam bohong. Ternyata Masya Allah, itu kebohongan. Kata mereka,
itu kan batu. Maka kemunculan kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, lantas kenapa kalian masih menyembah sesuatu yang tidak bisa bergerak, sesuatu yang tidak memberikan manfaat, sesuatu yang tidak memberikan madarat. Gara-gara hujah Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata di antara kaumnya ada beriman. Bayangin aja, tapi tetap bohong. Tapi tetap apa? Bohong. Jadi Masya Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu dan bapak berapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam bohong? 3 kali. Inilah yang menyebabkan beliau malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Quran itu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berpura-pura sakit. Orang-orang pada saat itu satu hari itu adalah hari perayaan. Maka semua orang harus hadir, harus hadir. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam diajak oleh bapaknya yang tadi bapaknya itu orang musyrik, termasuk desainer daripada apa pembikin apa patung. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak bisa ikut mengikuti perayaan. Saya sedang sakit. Padahal Nabi Ibrahim alaihissalam di hari itu akan membantai Tuhan-Tuhan yang tadi. Yang ketiga, kebohongan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau pada saat itu masuk ke wilayah Mesir, Pak, berserta dengan istrinya. Istrinya itu siapa? Sarah, ya. Cantik Sarah itu, Pak. Dan terkenal kecantikannya. Dulu itu begini, Pak. Kalau suami menikahi perempuan yang cantik, kemudian kalau ada raja yang menginginkan, maka perempuan itu bisa diambil oleh raja. Maka tiba-tiba masuk ke Mesir, Ibrahim alaihissalam dengan istrinya itu Sarah, maka dilaporkan ada perempuan cantik. Ternyata kata Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, ini siapa? Nabi Ibrahim berbohong, ini saudara perempuanku. Padahal siapanya? Istrinya. Untuk apa? Melindungi istrinya. Kalau disebut istrinya, maka istrinya bakal diambil. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ini adalah saudara perempuanku. Tujuannya apa? Ibu dan bapak, ternyata tujuannya kalau seorang kakak boleh melindungi adiknya. Nah, itu. Jadi itu kebiasaan zaman dulu. Nah, ini alasan Nabi Ibrahim alaihissalam berbohong, tapi ternyata sekali lagi, nah ini supaya kita Kang Ian ya, jadi supaya kita istiqomah dalam kejujuran, ingat sekecil apapun kebohongan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah berikan hidayah kita supaya termasuk orang-orang yang selalu berkata-kata jujur ya. Silakan. Silakan. Amin, amin. Pak Ustadz tadi mohon maaf sempat keluar gara-gara ada masalah sinyal. Sekarang ada pertanyaan terakhir Pak Ustadz dari Bapak Denny Nugraha. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya adakah doa khusus untuk menghilangkan rasa was-was karena hampir setiap hari rasanya tidak tenang? Terima kasih Pak Ustadz, semoga Allah memuliakan Pak Ustadz. Amin. Kalau yang sering ragu dan sering was-was, baca doa Rabbana la tuzigh qulubana. Doanya gimana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal Ibu semua doa itu? Itu doa punten supaya anak kita dan anak kita itu doa udah enak loh, udah menggunakan jama. Jama itu bukan hanya mendoakan untuk diri sendiri, itu doa untuk istri kita, itu doa untuk suami kita, itu doa untuk anak-anak kita. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini supaya di hati kita diberikan ketenangan, ya. Atau dengan doa supaya hati kita menjadi hati yang lapang, istiqomah, Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu pun boleh dipakai, itu doa Nabi Musa alaihissalam. Hafal semua doanya ya. Rabbana la tuzigh. Itu surah Ali Imran. Ibu dan Bapak, kalau surah Ali Imran itu ada awalnya itu ada di pojok sebelah kanan. Pojok sebelah kanan itu lembaran ke berapa? Lembaran kelima juz ketiga ya. Jadi kalau juz 3 buka di 5 lembar itu ada alif lam mim. Nah, di paling bawah masih halaman pertama ada doa itu. Dan itu ke dalam hadisnya doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah setelah Rasul berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi doa yang paling banyak dipakai oleh Rasul itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di sisi lain, doa yang paling banyak juga Rasulullah adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini udah ada yang jawab nih ya, Pak Mufti.
Ini adalah dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, sukron ya, Pak Mufti ya. Sudah jawab Pak Ansor nih. Tentang referensi tadi, I'anatul Talibin itu salah satu kitab yang populer dalam masalah fikih, Pak. Bang di situ juga banyak dikisahkan orang-orang kitab fikih tapi banyak juga kisah-kisahnya. Ya, syukron atur nuhun. Ada lagi? Ada lagi? Cukup? Cukup. Alhamdulillah udah jam 9.10 ya. Alhamdulillah tidak terasa. Mudah-mudahan aktivitas kita diberikan oleh Allah hari ini menjadi aktivitas yang berkah ya. Awali dengan senyuman, awali dengan kejujuran. Insya Allah kejujuran membawa keberkahan. Wah, Kang Deli siap. Nuhun, Pak Ustadz. Ayah Kang Casbla, Kang Casbla ya. Allah ya kali Kang Opik ya luar biasa turun Kang Dede Pak Yogi semuanya ya. Luar biasa nih. Insya Pak Allah, Ustadz, Insya Allah. ini hari Ya gimana? ini Nggak jelas nih. boleh minta doanya nggak Pak? Doa. Oke. Siapa yang mau berdoa? Ini seharusnya dari jamaah nih berdoa. Ya. Pak Pak Ustadz Ansor. Opik kayaknya tuh. Gimana? Pak Ustadz Opik, Pak Ustadz itu. Oke, Pak Ustadz, siap Kang Opik. Saya minta channel Opik channel. Kang Opik, punten silakan berdoa Kang Opik. Aduh. Mangga Kang Opik. Ada doa itu gini, Kang doa punten Ibu dan Bapak punten. Kenapa kita disunahkan untuk mengaminkan doa orang lain ya? Punten, ini ada hadis Rasulullah. Kalau kita berdoa dengan mulut yang tidak pernah kita pakai maksiat. Jadi mulut saya pernah pakai maksiat sama saya kan? Kalau mulut Kang Opik tidak pernah dipakai maksiat oleh saya kan? Makanya kalau doa orang lain itu lebih mustajab ketimbang doa sendiri. Amin. Silakan sekarang Kang Opik, saya pengen mengaminkan doa beliau. Ya. Kita aminkan semuanya ya. Mudah-mudahan kebaikan dalam doa ini kita dapatkan. Silakan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala Amin ya alihi. Allah rabbil alamin. Marilah kita berdoa bersama agar kita mendapatkan barokah dari Amin ya Allah. Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ijadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Amin ya Allah. wa rahmatan indal maut wa barakatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati. Amin ya Allah rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Jati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Turnuhun. Nanti saya untuk doa nanti bisa berkeliling ya. Pokoknya berdoa silakan mau pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Doa itu yang penting kita paham dan kita insya Allah Maha mendengar. Oke, siapkan ya. Oke. Atur nuhun untuk Kang Opik semuanya. Pak Ustadz Opik, Pak Ustadz hatur nuhun ceramahna. Sami.